Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di video aku. Dan kali ini kamu masih bersama aku, Ajeng Nursolika. Teman-teman, di video ini aku bakal jelasin ke kalian tentang salah satu permainan tradisional Indonesia ya. Hasil observasi aku kemarin bertemu dengan bocil-bocil zaman now yang masih mau main permainan tradisional. Permainan congkak ini nih ada dua alat. Yang pertama itu ada kayak papan gitu, dan di papan itu tuh ada 7 lubang dari dua sisi. Karena kan yang mainnya itu ada 2 orang ya, jadi 7 lubang kecil sebelah sini, 7 lubang kecil sebelah sana. Lalu ada 2 gunung yang ukurannya lebih besar di setiap ujung papan. Dan alat yang kedua itu ada biji-bijian. Ada bijinya itu tuh 98 biji, dan setiap biji itu bakal diisi ke lubang yang kecil-kecil itu. Satu lubang itu diisi 7 semua 7. Lubang yang besar itu gak diisi apa-apa, dikosongin aja. Ibaratnya itu mah gunung gitu ya. Aku nyebutnya itu gunung gitu. Cara mainnya gampang pakai banget. Kamu tinggal ngambil biji-bijian yang ada di salah satu lubang yang ada di sisi bagian kamu, bukan di sisi bagian lawan ya. Kamu terserah, itu ada 7 lubang, kamu ambil salah satu, kamu ambil terus kamu bagi ke lubang yang ada di samping menuju gunung yang punya kamu. Satu sampai biji kamu habis. Biji terakhir kamu taruh di lubang terakhir, dan di lubang yang terakhir kamu naruh biji itu, kamu lihat kalau misalkan di situ masih ada biji, ada banyak, kamu ambil, kamu lanjutin terus perjalanan. Kalau ada kayak gitu lagi, ambil lagi terus, lanjutin. Dan ketika kamu lewatin gunung lawan, itu gunung lawan nggak boleh diisi. Kamu cuma boleh ngisi gunung-gunung yang kecil sama gunung yang punya kamu sendiri. Yang gunung lawan nggak boleh diisi gitu. Terus, dan kamu bakal berhenti di lubang yang nggak ada sama sekali biji-bijiannya. Maka di situ kamu berhenti. Giliran lawan kamu yang mainnya. Kecuali nih, kalau misalkan kamu main terus kamu berhenti di sisi yang bagian kamu kosong tuh ya, berhenti itu, tapi di sisi lawan kamu itu ada banyak biji-bijian. Nah, itu namanya nembak. Jadi kamu boleh menghak milikkan biji-bijian yang ada di lubang lawan kamu. Jadi bisa ada 2 lubang kayak gini ya. Ini lubang yang aku, ini lubang yang lawan. Pas lagi keliling, ini kosong nih. Aku berhenti di sini, dan ini udah ada banyak banget. Yang lurusan ini jadi hak milik aku juga, apa aku dimasukin ke gunung aku gitu. Terus cara lihat menang sama kalahnya dari mana? Nah, sudah semua kamu permainan selesai sampai udah habis tuh ya di lubang kecil-kecil itu yang 7 punya kita sama 7 punya lawan. Biji-bijian yang ada di gunung kamu sama kamu dihitung 7 diisi ke lubang yang punya kamu doang, yang 7 itu tadi. Dan bisa dilihat dari situ. Kalau misalkan biji milik kamu yang ada di gunung itu tuh masih sisa banyak, dan sedangkan gunung kamu yang kecil itu udah lengkap, udah penuh isinya, udah 7 ewang, udah pas gitu, berarti kamu bisa dibilang menang. Sedangkan lihat lawan main kamu, di situ pasti ketika dia ngisi 7 itu pasti bakal ada yang bolong. Nah, yang bolong itu tuh nggak boleh diisi lagi, selanjutnya tuh nggak boleh dimainin gitu. Jadi harus dilewatin kalau keliling gitu. Dan kalau misalkan kamu udah selesai mainnya, kamu yang tadi biji yang di awal kamu menang itu tetap sama kamu dihitung lagi gitu, terus selanjutnya, dan terus sampai habis, sampai lawan kamu tinggal 1 lubang, siapa tahu. Kayak gitu caranya, gampang kan? Dan sebenarnya kemarin tuh Ajeng sempat observasi langsung nih ya ke tempat, karena kan yang punya permainan ini nih ponakan Ajeng sendiri. Jadi alhamdulillah ponakan Ajeng masih mau main permainan tradisional kayak gini ya, walaupun cuman 1-2 lah. Dia waktu itu main beckles, main congkak, terus main lompat karet gitu. Tapi aku paling suka congkak gitu sama beckles, karena menurut aku permainannya banyak faedahnya juga gitu, dan gampang. Ketika dia lagi aku observasi nih ya, aku tuh mau wawancara ke dia tentang permainan ini, karena kan dia salah satu populasi yang jarang karena jarang anak zaman sekarang yang masih mau mainin permainan tradisional gitu, karena kan era 2003-2004 ke atas mungkin ya, itu udah jarang banget anak-anak yang mau main permainan tradisional gitu. Sedangkan
permainan tradisional itu tuh ibarat tuh kita punya banyak kaya gitu akan permainan tradisional. Kadang kita main permainan kayak gitu tuh cuma 17 Agustusan doang gitu. Itu pun permainan yang massal gitu, bukan permainan yang kayak tadi congklak, bekels yang bisa di rumah, itu jarang. Mungkin sekarang pandemi itu malah makin menjadi-jadi, dia nggak bisa ketemu sama temennya, dia jadinya main di rumah dan sama gadget kayak gitu. Ponakan aku tuh sempat memaparkan sedikit pendapat dia tentang permainan congklak ini sendiri gitu. Halo Devi. Halo. Oh iya, kemarin Devi main congklak ya? Iya, Devi suka nggak main congklak? suka. Biasanya Devi kalau main congklak sama siapa? Sama Ate, sama Om. Selain Ate sama Om ada nggak? Ada Kehan, tapi agak nggak terlalu bisa. Teman Devi yang lain ada lagi nggak yang bisa diajak main congklak selain Kehan? Nggak ada. Kenapa? Pada nggak mau. Oh gitu. Kenapa kok pada nggak mau? Mereka nggak bisa atau emang nggak mau main congklak? Emang nggak mau main congklak. Makasih ya informasinya. Ya. Dadah. Ada. Intinya bagi dia permainan congklak ini seru, cuman susahnya tuh jarang ada yang mau main sama dia, diajak main congklak maksudnya gitu, karena kan ya lebih tertarik kayak main hal yang lain, terutama main bikin joget-jogetan kayak gitu dan lain-lain. Itu anak-anak zaman sekarang lebih tertarik sama yang kayak gitu daripada bikin congklak, main congklak gitu sama main bekels dan lain-lain. Itu jarang. Dan sebenarnya permainan congklak ini tuh berasal dari Jawa, karena kan ada beberapa orang tuh yang bilang bahwa permainan congklak ini berasal dari Arab dan dari negara-negara lainnya gitu. Sebenarnya Indonesia sendiri pun punya gitu ya congklak ini. Mungkin di negara-negara lain ada tapi beda nama gitu ya. Permainan congklak ini udah melebar luas ke daerah-daerah lainnya dengan cara perdagangan. Nilai moral yang bisa kita ambil dan manfaat-manfaat dari permainan congklak itu juga banyak gitu. Salah satunya nih, nilai kejujuran. Saat kamu lagi main sama teman, terus kamu ada beberapa biji kan di tangan kamu, terus kamu bisa aja bohong tuh kapan aja gitu, terus kamu bisa aja masukin 2 biji ke gunung kamu tuh bisa aja gitu. Tapi karena di permainan ini nih butuh kejujuran, nilai moral kejujuran itu sangat dijunjung tinggi ya di permainan ini, bisa melatih kamu buat tetap jujur walaupun sedang dalam permainan. Terus juga kamu diajarin buat sabar, apalagi ketika teman kamu dapat giliran main, terus dia nggak berhenti tuh, nggak dapet lubang yang kosong, dia terus aja muter, terus gunungnya tuh terus aja keisi. Itu kan kamu harus sabar gitu ya, apalagi kamu mainnya pas di bulan puasa, harus lebih bersabar lagi gitu. Terus juga kamu diajarin nilai solidaritas yang tinggi, sangat dijunjung. Karena ketika kamu lagi main, otomatis secara gak langsung kamu gak sadar bahwa kamu udah ngobrol sama teman kamu gak diem aja kan. Kalau main gadget tuh kayak punya dunianya sendiri gitu kan. Terus manfaatnya juga ada banyak banget. Yang udah pasti pada kesehatan ya, kesehatan kamu tuh kalau misalnya main gadget tuh mata kamu jadi lebih gampang iritasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kamu main congklak ya, mata kamu aman, malah mata kamu tuh jeli, lebih tajam lagi ketika ngelihat lawan main. Lu curang nggak? Kamu curang atau enggak? Itu matanya semakin jeli lagi gitu. Juga ini ada manfaatnya buat kamu yang suka matematika, suka perkiraan gitu ya. Udah jelas 7 nih ya setiap lubang, jadi kamu harus ngerti kalau misalnya kamu ngambil dari lubang ini, kamu bakal berhenti sampai mana, terus kira-kira nanti di sana tuh biji aku jadi berapa, terus jalan terus, nanti kalau di sini tuh biji aku bakal jadi berapa dan aku kira-kira nanti berhentinya di mana. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti tuh kamu bakal menemukan di permainan congklak. Pokoknya nilai observasi kamu tuh meningkat sekali ketika kamu bermain congklak. Apalagi kamu menang, itu berarti menandakan wah observasi kamu sudah lumayan tuh. Intinya begitu aja sih ya hasil dari observasi kemarin. Dan alhamdulillah masih ada masyarakat atau adik-adik ya yang masih mau main permainan tradisional. Sebenarnya sih di usia aku sendiri itu masih ada yang suka main congklak gitu.
Oke, video dari Ajeng pada kali ini cukup sekian. Semoga teman-teman semua masih banyak yang mau main permainan tradisional. Dan jangan pernah malu buat main permainan tradisional. Terus kembangin aja. Semoga kita masih bisa ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Ajeng di @ajeng_nur_solika. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.